Halo semua, ketemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik account receivable atau piutang usaha. Learning objektif, setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan contoh piutang usaha dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, pengertian piutang, akuntansi piutang, pengukuran akuntansi piutang, serta pengakuan akuntansi piutang. Nah, piutang usaha atau account receivable apa sih? Piutang usaha merupakan tagihan dikelompokkan menjadi aset atau harta perusahaan. Contohnya, perusahaan menjual secara kredit kepada konsumen. Perusahaan menjual secara hutang kepada konsumen. Bagi perusahaan ada tagihan kepada konsumen. Jadi tagihan adalah aset ya. Beda piutang dengan hutang. Nanti untuk hutang akan Ibu jelaskan di video terpisah. Jadi piutang adalah tagihan. Contohnya perusahaan menjual secara kredit kepada konsumen. Biasanya konsumen berjanji atau karena udah kenal langganan jual secara hutang atau kredit 2 minggu membayar. Nah, bagi perusahaan itu adalah tagihan atau piutang usaha ya. Nah, misalnya dalam dunia bisnis, perusahaan mengirimkan barang dulu kepada pelanggan dengan atau tanpa pembayaran uang muka. Biasanya dijanji dibayar 2 minggu atau 3 minggu, dibayar kemudian hari oleh konsumen atau pelanggan. Bagi perusahaan adalah piutang atau tagihan yang merupakan aset. Bagi konsumen yang membeli secara kredit adalah hutang atau kewajiban ya. Jadi dari perspektif pandangan dari sisi perusahaan. Jadi perusahaan ada tagihan atau harta kepada konsumen. Contoh lain, misalnya ibu meminjam uang dari keluarga untuk membeli rumah gitu ya. Ibu pinjam uang kepada keluarga, maka bagi keluarga ada tagihan ke ibu. Ada aset keluarga yang ibu pinjamkan. Bagi ibu, pembukuan ibu, maka ada hutang. Jadi piutang adalah tagihan kepada pihak ketiga yang dijanjikan untuk membayar di kemudian hari. Jadi aset ya. Oke. Nah, pengertian akun receivable menurut para ahli atau menurut expert. Piutang dagang merupakan piutang yang timbul dari penjualan barang dan dikelompokkan dalam aktiva lancar ya. Jadi dari transaksi jual beli secara kredit, bagi pihak pembeli ada hutang. Bagi pihak penjual ada piutang. Piutang adalah tagihan, kalau hutang adalah kewajiban. Ya, jadi dari sisi kita sekarang piutang dari sisi perusahaan atau penjual. Penjual ada tagihan atau ada aset. Nah, menurut Kiso et al, piutang adalah klaim uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Menurut Smith, piutang adalah klaim yang diharapkan dapat diselesaikan melalui penerimaan kas. Klaim terhadap sejumlah uang. Jadi kita simpulkan apa sih piutang usaha tadi? Tagihan kepada pembeli, tagihan intinya adalah tagihan yang merupakan aset. Berdasarkan pendapat pakar tadi, menurut Smith, menurut Smith, klaim yang diharapkan dapat diselesaikan melalui penerimaan kas. Itu adalah piutang. Menurut Horns, piutang meliputi jumlah uang yang dipinjam dari perusahaan oleh pelanggan yang telah membeli barang atau memakai jasa secara kredit. Kita simpulkan bahwa piutang adalah klaim terhadap sejumlah uang. Misalnya klaim terhadap asuransi, ada klaim tagihan terhadap asuransi. Klaim hak kita. Dari sisi ini ya, tadi misalnya dari sisi menjual secara kredit kepada konsumen atau pelanggan, maka perusahaan atau penjual ada klaim atau ada tagihan kepada konsumen atau pelanggan terhadap sejumlah uang yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Nah, semua hak atau klaim perusahaan pada organisasi lain untuk menerima sejumlah kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa yang lalu. Bagaimana pengukuran piutang usaha? Piutang harus diukur dalam istilah nilai sekarang, yaitu nilai diskonto dari kas yang akan diterima di masa depan. Bagaimana pengakuan piutang usaha?
Nah, dalam transaksi piutang usaha, jumlah yang harus diakui adalah harga pertukaran di antara kedua belah pihak. Bagaimana pelaporan piutang usaha? Piutang usaha dilaporkan dalam neraca, piutang usaha dicatat pada nominalnya, yaitu jumlah yang akan jatuh tempo. Dalam neraca, pencatatan piutang melibatkan penentuan lamanya waktu setiap piutang akan beredar. Piutang yang diperkirakan akan tertagih dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat mencapai impian dan cita-cita. Sampai jumpa, bye-bye.